menjelaskan tentang budidaya lele dengan sistem bioflok. Video ini merupakan bagian dari MK Kualitas Air yang dibimbing oleh Ibu Lia Handayani, SSI, MT. Melakukan budidaya ikan yang mudah pada kebutuhan kebaran tinggi dalam satu kolam sehingga cepat menghasilkan pembentukan minum organik, baik yang berasal dari dalam kolam berupa kotoran maupun dari luar kolam berupa sisa-sisa makanan, sehingga diperlukan proses penguraian yang baik akan limbah organik tersebut jika diurai limbah tersebut akan menghasilkan racun seperti amonia, amonium, nitrat dan lain-lain yang terdapat yang tidak baik pada pertumbuhan ikan dengan munculnya penyakit hingga menyebabkan kematian pada ikan. Salah satu upaya adalah pendekatan biologis dan memanfaatkan aktivitas bakteri untuk mempercepat proses penguraian limbah organik dalam kolam dan mengaplikasikan teknologi bioflok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bioflok. Bioflok berasal dari kata bio yang artinya kehidupan dan flok artinya adalah gumpalan. Di sini sehingga dapat diartikan sebagai gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari organisme yang melayang-layang di air. Kemudian tahapan pembentukan bioflok. Air kolam yang merupakan sumber hidrogen yang ditambah dengan oksigen berasal dari air itu sendiri mendapatkan karbon yang berasal dari hasil dari pembentukan flok. Dengan menciptakan heksapolisakarida telah membentuk flok yang berasal dari ini akan menjadi perekat limbah kolam yang berasal dari amonia, amonium, nitrat dan lain-lain. Sehingga limbah kolam yang menempel pada flok akan menjadi zat baru. Protein yang tidak beracun diurai oleh bakteri cipsum sehingga gumpalan protein ini menjadi sumber makanan bagi ikan. Jadi, makan yang dimakan oleh ikan sebagian diserap oleh hidup, sebagian akan menjadi feses, dan pakan yang tidak termakan akan menjadi sisa pakan. Nah, dari sisa pakan dan feses ini yang akan menjadi amonia. Kemudian bakteri akan memproses pengubahan dalam proses nitrifikasi, yaitu amonia diubah menjadi nitrit dibantu oleh bakteri Nitrosomonas. Nitrit diubah menjadi nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Nah, nitrat ini akan digunakan oleh si bakteri. Partikel flok yang mengumpal inilah yang digumpalkan oleh heksapolisakarida dari bakteri yang akan menjadi sebagai makanan bagi ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya lele sistem bioflok. Sistem bioflok ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama ialah mesin aerator. Dalam budidaya sistem bioflok sangat diperlukan karena mesin aerator berfungsi untuk menjaga air kolam tetap teraduk dan juga berfungsi untuk menyuplai oksigen dalam kolam. Yang selanjutnya ialah selang aerasi. Selang aerasi berfungsi untuk menyalurkan oksigen dari mesin aerator ke dalam kolam. Alat selanjutnya ialah batu aerasi. Batu aerasi berguna untuk pemberat agar selang aerasi tidak terangkat ke permukaan kolam. Alat selanjutnya ialah timbangan. Timbangan digunakan untuk menentukan kebutuhan bahan seperti dolomit dan gula merah. Dan yang selanjutnya ialah tabung ukur. Tabung ukur digunakan untuk menentukan kebutuhan probiotik yang akan kita masukkan ke dalam air media. Dan bahan selanjutnya ialah molase. Jika teman-teman tidak mempunyai molase, teman-teman bisa menggantinya dengan gula merah. Gula merah berfungsi sebagai bahan yang sangat penting karena gula merah digunakan sebagai pakan bakteri dalam proses penyiapan air media. Bahan selanjutnya ialah dolomit. Dolomit berfungsi untuk menjaga kestabilan pH air media supaya tetap dalam pH yang stabil. Dan bahan sangat penting yang tidak boleh dilupakan ialah probiotik. Karena probiotik ini berfungsi untuk menyediakan bakteri non-patogen atau bakteri yang menguraikan limbah-limbah organik dalam air media.
melakukan persiapan alat dan bahan, langkah selanjutnya itu penyucian bak. Setelah melakukan pembersihan bak, kemudian melakukan radiasi. Setelah radiasi, lalu kita masukkan air, lalu kita masukkan air dengan ketinggian 40 cm. Kemudian pada hari keduanya itu kita masukkan komposting dosis 5 ml per meter kubik, dan pada hari ketiganya itu masukkan molase dengan dosis 200 ml per meter kubik. Dan pada malam harinya itu kita masukkan klorin dengan dosis 150 gram. Selanjutnya bisa diamkan selama 1 hari agar mikroorganisme itu dapat tumbuh dengan baik. Setelah bakteri dapat tumbuh dengan baik di air media, lalu kita melakukan penebaran benih. Benih yang kita tebar itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari pada saat suhu rendah, karena agar benih ikan lele tersebut tidak terjadi stres. Kemudian setelah penebaran benih, kita tinggal merawat dan memberi pakan. Pakan yang kita beri sebaiknya itu di pagi dan di sore hari. Pakan yang kita beri ini berjumlah 3-5% dari bobot tubuh ikan. Penambahan probiotik ini dilakukan setiap 10 hari sekali dengan dosis 5 mg per meter kubik. Penambahan probiotik ini untuk menjaga ketersediaan bakteri di dalam media air pembudidayaan bioflow. Budidaya dengan sistem ini memiliki banyak kelebihan, di antara lain pakan yang harus dihabiskan dalam satu siklus lebih sedikit dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain itu, padat tebarnya yang tinggi bisa mencapai 500-1000 ekor per meter kubik. Adapun kekurangan sistem ini, kita harus menyediakan aerasi selama 24 jam penuh, dan kita harus memastikan ketersediaan bibit bakteri dalam wadah budidaya kita.